Ada golongan manusia yang sibuk, artinya yang menghabiskan waktunya untuk persiapan-persiapan hari akhirat, sehingga dia tidak sempat lagi mengurusi urusan-urusan yang sifatnya adalah duniawi. Nah, jadi artinya orang ini sebagian besar waktunya 24 jam, sebagian besar waktunya digunakannya untuk ibadah, untuk hari kembali. Maka jasidin fahum minal faizin, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Itu orang yang beruntung. Ada lagi kaumun syagalahum ma'ashuhu an ma'adih. Ada lagi golongan manusia yang disibukkan oleh urusan kehidupannya sehingga melalaikan daripada urusan hari kembalinya. Artinya ada manusia-manusia yang menghabiskan waktunya dalam sehari semalam ini, menghabiskan umurnya untuk urusan-urusan kehidupan duniawi. Ini waktunya, pikirannya, umurnya tercurah untuk itu, sehingga kalau sempat lagi inya mengerjakan ibadah amaliyah untuk persiapan hari kembali. Nah, fahum minal halikin, maka mereka itu adalah orang-orang yang sudah binasa, orang-orang yang sudah celaka. Kenapa? Karena dia akan kembali ke suatu tempat yang tidak dia siapkan sebelumnya. Ada golongan yang ketiga, wa qaumun yastagilu bihima. Ada satu kelompok lagi yang bekerja kedua-duanya. Dia urusan akhirat dilakukannya, urusan amaliyah ibadah diperbuatnya, urusan kehidupan dunia pun dilakukannya. Nah, orang seperti ini fahum minal mukhatarin, mereka ini pun masih tergolong orang-orang yang dalam keadaan bahaya. Masih dalam keadaan bahaya. Jadi apabila kita membagi waktu kita, membagi umur kita, separuh untuk urusan akhirat, separuh untuk urusan dunia, nah ini masih dalam keadaan bahaya. Masih dalam keadaan bahaya. Nang beruntung cuma adalah satu orang nang menghabiskan umurnya itu kebanyakan dalam hal urusan akhirat, sedikit urusan dunia. Perkataan Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Para ahli tafsir mengatakan bahwa setiap manusia yang berhadapan dengan malaikat maut itu pasti manusia ini minta timpu, pasti manusia ini minta diberi sedikit lagi umur. Sudah datang malaikat maut, sudah kita lihat malaikat maut hendak mencabut roh, maka manusia ini yang pertama-tama disesali adalah banyaknya waktu yang tersia-sia. Itu yang paling disesali. Banyaknya dahulu waktuku yang terbuang-buang. Nah, sekarang sedetik pun minta waktu kada diberi waktu lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ujar seseorang yang sudah melihat malaikat maut itu, laula akhartani ila ajalin qarib, adakah tidak engkau berikan aku sedikit masa, fa asaddaqa, maka aku bisa bersedekah, maka aku bisa melakukan satu ibadah, wa akun minas salihin, dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi yang dibutuhkan oleh seseorang ini pada waktu menghadap
pada waktu sudah berhadapan dengan malaikat maut itu yang diperlukannya cuma adalah untuk mengucapkan kalimat menyedekahkan harta. Minta kepada malaikat maut supaya diberi waktu. Untuk apa? Untuk sekadar mengucapkan bahwa hartaku itu seluruhnya aku berikan, hartaku seluruhnya aku wakafkan. Minta waktu berapa detik? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda sedikit pun umur yang sudah sampai batasnya. Allah akan memberi lagi. Jadi yang paling disesali dalam akhirat kaina adalah waktu yang terbuang sia-sia tanpa digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala mewasiatkan agar manusia memanfaatkan umur dan waktu yang berlalu dengan cepat, membawanya menuju tanah airnya, yaitu negeri akhirat. Memanfaatkan umur itu dengan melakukan ketaatan, amal saleh. Sebagaimana telah diwahyukan dan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wahyunya, wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Dan bertasbihlah pula di malam dan siang hari supaya kamu merasa senang. Maksudnya merasa senang dengan pahala balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang malam dan siang hari merupakan umur. Sebab umur adalah saat dan waktu yang telah berlalu. Itu ngarannya umur. Allah Ta'ala mewahyukan, wazkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari waktu malam sujudlah kepadanya, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi kita, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada yang menentang akan agama ini, melainkan agama itu pasti mengalahkan dia. Maksudnya, kalau kita hendak mengamalkan semua amalan-amalan yang disuruh oleh agama, pasti kita kewalahan. Pasti kita kewalahan. Kenapa? Karena dari subuh sampai ke subuh berikutnya itu ada amalan-amalan yang mesti dilakukan. Ada wirid-wirid yang dianjurkan untuk membacanya. Nah, jadi kalau kita hendak mengamalkan seluruh anjuran-anjuran agama ini, kita dikalahkan oleh agama. Kita kada mampu. Mampu paling di waktu muda, karena sudah waktu tua kada mampu lagi. Nah, lalu ujar Nabi kita, wa qaribu wa saddidu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kalau kada kawa menjalankan anjuran-anjuran agama itu seluruhnya, maka ambillah nang dekat. Ambillah nang dekat. Artinya kalau kada kawa samuaan, nang parak samuaan barang.
Nang kada kau parak samuaannya barang. Nah, jadi artinya kalau kita kada kau mengambil keseluruhan agama, ibadah-ibadah yang dianjurkan agama itu, maka kita ambillah yang apa kita mampu untuk melakukannya. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati wa syai'in minad duljah, dan mintalah pertolongan ujar Nabi di waktu pagi, di waktu petang, dan di waktu sedikit malam hari. Artinya kalau kita kada kau beribadah full 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ambil 3 waktu. Waktu yang pertama ghadwah, waktu pagi. Yang kedua rauhah, waktu petang. Yang ketiga wasyai'in minad duljati, dan sedikit daripada malam. Nah, kalau kita kada kawa menghabiskan waktu itu untuk wirid, untuk taat kepada Allah. Makanya banyak hadis-hadis daripada Rasulullah yang menyuruh kita membaca ini di waktu petang, baca ini di waktu pagi, baca ini di waktu malam. Nah, ini apa gunanya? Supaya kita bisa menjalankan apa-apa yang disuruh oleh Rasulullah itu dengan mudah. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi sore. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi aja. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca petang aja. Nah, ini apa? Untuk memudahkan kepada kita. Padahal amalan yang jam 8 mestinya ada, jam 9 ada, jam 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada, 2, jam 3 ada, sampai 24 jam itu sebenarnya ada wirid-wirid nang dibaca. Cuma kita kada mampu, kita dikalahkannya. Nah, jadi ambil nang 3 perkara itu jangan sampai dilewatkan. Nang pagi, nang petang, dan sedikit daripada malam hari. Syai'in minad duljah. Ada hadis Rasulullah yang artinya barang siapa ujar Nabi kita membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim di awal ratibul atas tuh 3 kali, lalu akhir surah Hasyr 3 ayat, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin itu sampai seterusnya. Barang siapa ujar Nabi membaca itu di waktu pagi, maka Allah menyerahkan kepadanya 70 malaikat, 70.000 malaikat. Nah, apa tugasnya malaikat yang 70.000 ini? Yusalluna alaih, memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang membacanya. Dan andai kata dia pada hari itu mati, maka dia mati sebagai syahid. Nah, apabila dia di petang hari membaca demikian halnya, nah, untuk malamnya pun berlaku seperti yang siang tadi juga. Nah, makanya ini amalan Nabi kita memberi subuh, imbah asar atau imbah maghrib. Imbah asar termasuk petang, imbah maghrib termasuk juga. Jadi amalan yang dibaca sore jar itu boleh imbah maghrib, boleh imbah asar. Nah, jadi kalau kita membaca misalnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baca law anzalna sampai habis. Kita baca imbah asar atau imbah maghrib, nah kita diserahi oleh Allah malaikat 70.000 yang memintakan ampun kepada kita. Dan andai kita mati malam ini, kita mati sebagai syahid. Nah, jadi amalan-amalan yang seperti ini jangan dilewatkan lagi. Kenapa? Karena sudah kita kada kawan nang pul 24 jam nang di sini barang kawa. Nah, itu nang besukan lawan kamarian. Ada lagi amalan Rasulullah yang menyuruh kita membaca kamarian. Man qala hina yumsi, siapa yang berkata di waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Nah, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridhaan kepadanya. Karena haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, pasti Allah akan meridai orang tersebut.